Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Habian Christian Aurelius dari tim pemerintah atau afirmasi. Dalam mosi kali ini yaitu Dewan ini menyesali meningkatnya penggunaan doxing sebagai sanksi sosial. Sebelum saya masuk ke dalam ranah argumentasi, izinkan saya untuk menyampaikan definisi kata per kata dari mosi kita kali ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama, dewan artinya majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang, anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. Yang kedua, kata ini merupakan sebuah kata penunjuk terhadap sesuatu. Yang ketiga, menyesali, sebuah perasaan tidak senang atau tidak bahagia. Yang keempat, meningkat, yang artinya naik atau bertambah. Yang kelima, kata penggunaan yang artinya sebuah proses, cara, perbuatan menggunakan suatu atau pemakaian. Yang keenam, doxing adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang, individu, atau organisasi. Yang ketujuh, sebagai, yaitu sebuah kata depan untuk menyatakan hal serupa, perbandingan, dan status. Yang kedelapan, sanksi, sebuah tanggungan tindakan atau hukuman. Dan yang terakhir, sosial, yaitu berkenaan dengan masyarakat atau sebuah perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi kita kali ini sangat penting untuk dibahas? Karena seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi sudah semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan kepada berbagai lini masa kehidupan masyarakat. Semua mulai berpindah kepada dunia digital, baik itu kegiatan yang bersifat positif bahkan negatif, sekalipun seperti tindak kejahatan seperti kejadian dalam dunia pers. Seperti yang dapat kita perhatikan, produk-produk media sudah mulai beralih dari bentuk-bentuk media cetak kepada bentuk-bentuk media online. Namun perubahan tersebut diikuti pula oleh perubahan bentuk-bentuk ancaman kepada kebebasan pers para jurnalis. Hal ini seperti yang diutarakan oleh dosen Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM, Wisnu Prasetya Utomo. Dia mengungkapkan bahwa ancaman kepada jurnalis sudah mulai banyak dilakukan secara online. Jika dahulu ancaman kepada kebebasan pers yang biasanya berasal dari negara, berbagai kekuatan politik, kelompok masyarakat sipil dilakukan secara offline seperti pembunuhan, penyerangan fisik, dan lain sebagainya, maka sekarang bentuk ancaman kepada kebebasan pers salah satunya adalah seperti doxing. Perilaku doxing di Indonesia muncul sebagai akibat konsumtifnya kebutuhan penggunaan internet, yaitu terbesar keempat di dunia, namun tidak diimbangi dengan tingkat digital civility index yang berada pada tingkat 29 dari 32 negara. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hak pribadi sehingga menjadi dasar kajian yuridis terkait dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengkategorian perbuatan doxing dalam positivisme hukum Indonesia. Untuk memperoleh substansi kajian perilaku doxing dan aturan hukumnya dilakukan dengan penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, di mana bahan hukum yang terkumpul didokumentasikan melalui studi kepustakaan untuk dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil pengkajian konseptual dan perundang-undangan menunjukkan bahwa perilaku doxing terbagi atas dua kategori, yaitu doxing sebagai perbuatan ilegal yang melawan hukum tanpa izin, tanpa persetujuan dalam menggunakan informasi pribadi, personal maupun komunitas, serta muatan perilaku doxing terbagi atas pelanggaran kesusilaan, pelanggaran perjudian, pelanggaran penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pelanggaran pemerasan dan atau pengancaman, pelanggaran berita bohong dan ketertiban umum. Sanksi hukum yang dikenakan atas muatan kategori perilaku doxing telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan produk perundang-undangan ini merupakan implikasi penerapan teori kontrol sosial yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sebagai bentuk ketertiban minimalis negara. Melihat perkembangan kasus yang terus bertambah dan merugikan korban, maka seharusnya tindakan doxing diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia yang sedang dalam pembahasan di DPR. Dari berbagai konsep dan perundang-undangan yang jelas terpampang pada hukum kita di sini menjadi bukti bahwa dengan adanya perilaku doxing justru melanggar peraturan hukum yang berlaku, seperti contohnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar dari hukum yang berlaku juga tindak doxing ini bisa menjadi buah negatif yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain, seperti contohnya satu, merusak reputasi korban. Tindakan doxing mengakibatkan pencemaran nama baik korban. Hal ini dikarenakan informasi pribadi yang tersebar di media sosial menjadi penyebab korban kehilangan privasi. Beberapa hal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik menjadi bahan perbincangan netizen.
2. Menimbulkan cyberbullying. Salah satu dampak negatif doxing adalah dapat menimbulkan cyberbullying terhadap korban. Hal ini disebabkan karena informasi yang tersebar di media sosial membuat korban menerima banyak komentar negatif dan hujatan dari netizen. Bahkan korban doxing bisa mendapatkan teror dari orang-orang yang tak dikenal. Tentu saja hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman dan korban merasa terancam. 3. Mempengaruhi psikis korban. Doxing akan menimbulkan rasa tidak aman yang dirasakan oleh korban. Mereka akan menerima hujatan sampai teror dari orang-orang yang tak dikenal. Informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, sampai informasi keluarga menjadi konsumsi publik dan bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Parahnya lagi, korban doxing bisa merasakan kecemasan, takut dan trauma yang menyebabkan psikis mereka yang terganggu. Maka dengan tegas, lugas dan mantap saya dari tim pemerintah dengan ini menyatakan setuju dengan mosi pada kali ini. Karena bahwasanya daripada menguntungkan dan memberikan efek jera, justru perilaku dari tindak doxing ini malah menjadi tindakan buruk dan negatif karena bisa menjadi ancaman untuk orang-orang yang tidak bersalah. Juga tindakan doxing juga menjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga perundang-undangan mengenai pers yang dapat ditindak pidana karena perilaku doxing yang termasuk ilegal tersebut. Culpae poena paresto, hukum harus setimpal dengan kejahatannya. Saya Haban Kisah Odilius, sekian dan terima kasih.